nggih ucul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti. Sisalla baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa nahususanna Syekh Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku ana suwijine fasal furudul husli utawi pira-pira fardune adus iku isnani loro. Fardunya mandi itu ada dua. Mandi yang dimasukkan di sini adalah mandi wajib nggih. Meskipun demikian mandi sunnah juga sama. Jadi kalau kita ini kan ada mandi sunnah, misalnya mandi menjelang kita sholat Jumat, mandi ketika kita hendak ihram, ya. Kalau mau haji nih, masih banyak juga mandi-mandi yang disunnahkan. Cuman dewi niki ngerti neming ada Jumat nih. Biasanya taunya mandi sunnah itu ketika haji dan itu lebih ngertos semua ono hadis sunnah nih. Saliyane sholat Jumat. Jadi fardunya mandi itu ada dua. Maksudnya niki rukune adus niku wonten kalih. Ya. Rukunnya mandi ada dua. Yang pertama an-niyatu suwiji niat. Ya. Contohnya misalnya seorang karena jinabah maka diwajibkan untuk mandi. Terus kemudian cara mandinya niat. Ya. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa niat itu dilakukan awwalu juz'in, ya. Inda ghusli awwali juz'in minal wajib atau minal badan. Terus basuh kawitane perkara sing wajib dibasuh. Nah, kalau wudu misalnya wajah, kalau mandi berarti apa saja. Nah, niat itu kan memang disunahkan untuk talafut, melafalkan niat itu sunnah. Nah, sekarang ada pertanyaan, mandi itu kan di kamar mandi, Pak. Sementara di situ juga ada. Biasanya kan kamar mandi nggih, perangkatnya kamar mandi napa? Enten nggih. Ya maka tidak usah dilafalkan niatnya. Nggih, tidak usah dilafalkan tapi cukup di hati. Dan ya niatnya bagaimana? Kalau misalnya orang itu mandi karena sebab jinabah, maka niatnya ya kalau dirinci itu raf'ul janabah. Ini haid nggih, raf'ul haid. Nggih. Tapi simpelnya adalah raf'ul hadasil akbari. Berarti nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kenapa dikatakan dengan fardhon lillahi ta'ala? Karena mandi yang dilakukan adalah mandi wajib. Kan nggih? Jadi sekali lagi bahwa cukup singkat nggih sebenarnya napa rukune adus niku wonten kalih sepindah niat nggih. Niat ini sekali lagi harus bersamaan dengan awwalu maksul, artinya bagian tubuh yang dibasuh. Jadi kalau misalnya kita mandi kok kemudian nek sunnahnya banyak nggih. Salah satu kesunahan mandi itu kan misalnya mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan.
Lah ketika gebir ngeten iki, air sudah mengenai badan, saat itulah kita niat mandi. Seterusnya itu boleh tidak. Seterusnya iki maksudnya sak sampune gebir sing awal juz'in itu seterusnya enggak harus terus niat, tapi niatnya cuman saat kita membasuh awal anggota tubuh yang wajib dibasuh. Jadi boleh di mana saja yang mengawalinya. Misalnya itu kok dhuwur, suka ngisor, suka samping kanan, suka samping kiri, mboten napa-napa. Karena begini, kalau junub itu tubuh manusia diumpamakan sebagai satu kesatuan. Ngoten nggih. Lah nek misale kok mboten niku kan angel mengke. Wong kudu nyemplung teng kene. Kolah misale mboten. Jadi karena bagian dari tubuh itu dianggap sebagai satu kesatuan. Ngoten. Jadi itu yang pertama, kemudian yang kedua takmimul badan. Meratakan air atau meratakan tubuh ngoten nggih. Meratakan tubuh bilma'i dengan menggunakan air, bilma'i kelawan banyu. Wa ta'mimul badani lan ngeratakake awak bilma'i kelawan banyu. Niki nggih termasuk rukune adus. Nggih. Nah, termasuk takmimul badan, termasuk badan yang harus dibasuh ketika mandi itu apa? Irung, hidung. Nggih, terus kemudian apa namanya, bagian dari dubur niku. Jadi wong adus niku kan karena badan itu kan termasuk juga bagian bawah tubuh kita, sehingga kalau mandi itu nggih memang kudu ngeratani. Carane ngeratani piye? Nggih kadang-kadang orang itu juga harus berdiri dan juga harus duduk. Sebab kalau berdiri itu kan ada bagian tubuh yang tertutup sehingga tidak tersentuh air. Kalau demikian adanya maka tidak sah. Paham ya? Maksud daripada takmimul badan ini pokoknya bagian luar itu semuanya harus kena. Bagian dalamnya telinga ini termasuk bagian dalam. Meskipun juga tidak ada keharusan untuk memasukkan air ke lubang telinga. Cukup yang kelihatan itulah masuk ke dalam pengertian bagian dalam. Nek hadas ngoten. Tapi nek najis senaosa teng jero niku kelebu tenggene najis. Paham gini gini. Termasuk jenengan kok untuke getien. Getih niku najis toh. Lah giginya kok berdarah, maka darah yang ada di gigi kita itu ya juga najis. Makanya harus kemudian disucikan. Cara mensucikannya bagaimana ya? Berkumur itu. Biasanya kan nek gusine berdarah ngoten niku kan terus akhirnya kemu. Mungkin sampai dengan bersih tidak ada warna darah. Lah itu berarti sudah menjadi indikasi bahwa najisnya sudah hilang. Mimisan niku getih niku najis, makanya harus dibersihkan. Ya, jadi kalau untuk urusan najis itu bagian dalam dihukumi tetap najis, tapi kalau kemudian bagian luar untuk hadas itu cukup. Ngaten nggih. Jadi nek menawi hadas niku hubungannya kalau bagian luar tubuh. Tapi kalau najis sampai dengan bagian dalam pun masuk dalam pengertian najis yang harus dibersihkan. Tapi nggih, jangan kemudian bertanya, lah gede ning jero awak kira-kira piye? Ade najis dhewe najis kabeh. Niku mboten termasuk. Jadi itu ya wa ta'mimul badani bil ma. Ya. Jadi itu. Meskipun demikian ada pengecualian. Bagaimana dengan hukum rambut yang tumbuh di tubuh kita? Kalau misalnya rambut itu ada di dalam irung, itu tidak wajib untuk dibasuh. Mboten napa-napa. Ya. Kok ana mripat, kok ana tukul rambute niki mboten wajib dibasuh. Ya. Tapi kalau najis ini tetap wajib. Dan nggih, tetap wajib. Jadi ini mandi kelihatannya sederhana, tapi kita juga harus mentahkik betul, teliti betul, kira-kira bagian tubuh kita itu sudah terbasuh semuanya apa mboten. Beda dengan wudu, kalau wudu kan ada tertibnya. Kalau mandi itu tidak ada tertibnya.
Jadi ajeng sing dibasuh pundi mawon niku kenging. Ngoten nggih. Mula sing penak niku memang adus tenggene blumbang. Jadi nalikane adus gedhe ngoten nggih junub, ngoten kalau nyemplung mawon nggih blung nawaitul wudu'a wa niku pun sah. Niki pun sah. Ngoten nggih. Inilah kesunahan-kesunahan mandi itu, mandi besar ya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Mungkin kita akan berpikir, bagaimana kita membaca basmalah sementara kita ini dalam keadaan junub. Orang junub itu kan nggak boleh membaca Al-Quran toh. Bismillah itu kan bagian daripada Al-Quran toh. Dan ini pripun caranya? Maka diniatkan itu doa. Tidak diniatkan membaca Al-Quran. Sama dengan hukumnya orang yang junub. Onten tiyang junub belum mandi, kemudian dia ingin makan. Kebiasaannya dia kalau makan membaca basmalah. Kalau dimutlakan nggak boleh. Ya, kalau diniati membaca Al-Quran jelas mboten kenging. Karena apa? Orang yang mandi besar dalam keadaan junub, ngapunten nggih, itu kan hadas besar tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Tapi kalau diniati doa nggak ada masalah. Nah, niki ya. Terus kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah ghuslul adza sawa'un kana zahiran kamaniyin wa mukhatin au tahiran nggih. Sawa'un kana tahiran kamaniyin wa mukhatin au najisan kawadiyin wa madiyin. Yang kedua adalah membasuh kotoran. Kotorannya dibasuh. Nalikane adus. Kotoran niku kirangan niku suci napa najis? Wonten kotoran suci, wonten. Mani niku kan barang sing kotor. Nggih, tapi hukume suci. Umbel niku umbel nggih. Niku kotor, tapi suci. Idu niku kan nggih kotor tapi suci. Ngeten nggih. Lah nek contone najis misale madhi. Madhi niku najis. Ya, meskipun tidak mewajibkan seseorang untuk mandi besar, tapi hukumnya adalah najis. Wadi itu juga najis. Kalaupun tidak mewajibkan seseorang mandi besar. Jadi dibilang dibersihkan. Ya. Go. Terus ya. Termasuk juga kesunahan itu adalah ad-dalak, gosok. Napa nggih? Nek basa Jawane napa? Gosok niki napa? Kosokan. Niki nek mungguh madzhab Syafi'iyah niku hukumnya sunnah. Tapi nek derek madzhab lindune niku hukumnya wajib, Pak. Nggih, adus gede kosokan niku nek menurut hukum madzhab Hanafiyah itu wajib. Tapi kalau menurut Syafi'iyah itu sunnah. Ini dhewe sakniki insyaallah bersih. Nggih. Atau mungkin gosokan nggih mesti nggih. Soalnya napa? Wonten sabun. Nek ana sabun biasanya kosokan. Nek ana sabun kok mboten kosokan iki malah membingungkan nggih. Lah piye carane nempel kene sabun? Ngoten nggih. Terus nyela-nyelai rambut, Pak. Niki sunnah. Meskipun nggih, rambutnya arang. Arang ki maksudnya kados potongan model kula ngenten niki kan penak. Jadi nek mandi jinabah niki mboten tapi konangan. Soalnya rambutnya ndek. Jadi misalnya pas ning maratuwa kok kumpul karo bojone ngoten nggih, isu-isu adus niku mboten tapi isin. Mula rambutnya mboten usah dawa-dawa, tapi nek rambut dawa niku cok aja isin kali. Nggih, terus nyela-nyelai niki apa namanya? Al-asabi. Jari-jari ini juga sunnah. Nggih. Terus mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya. Terus menghadap kiblat. Ini juga termasuk kesunahan ketika kita mandi jinabah. Ngerti ya? Terus menutupi tempat mandi. Kalau seandainya kita ada di tempat yang rame ngoten nggih. Maksudnya rame itu terlihat saat ini nggak ono tutupi kabeh nggih. Nah, tapi saat ini misalnya kok adus kok ning kali, niki kira-kira pripun? Dan ini jero nggih mboten usah nggih ditutupi wong adus. Kan mboten ketok. Kejaba nek terus banyune bening banget. Nek mboten ditutupi kan malah ketok nggih. Nah niku kudu, nggih. Nah, ini masih banyak tapi paling tidak umumnya
seperti itu. Lah kemakruhan mandi itu termasuk sunnah mandi besar itu adalah wudu, Pak. Wudu saderenge adus. Ya, mungkin terus badane niku kok terus adus, niku mongko mboten kudu wudu malih. Selagi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Lah jenengan wudu sunnah saderenge adus, kemudian setelah itu mandi, setelah itu demok-demok, nggih batal wudune. Ngoten. Tapi itu sunnah. Ya, sunnah. Lah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita ingat terkait dengan hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi itu apa? Yang pertama, berlebihan menggunakan air. Israf nggih. Jadi napa? Israf niku berarti luwe-luwe niku kira-kira sing mesine wis cukup. Terus kok tambah-tambahi. Soalnya ngeten, kesunahan mandi itu salah satunya adalah taslis. Taslis itu membasuh 3 kali. Lebih dari 3 kali ini masuk kategori israf atau berlebih-lebihan. Jadi misalnya membasuh tangan itu ping 3 cukup, gimpun. Tapi ketika membasuh tangan itu 3 kali nggak cukup, ya harus dicukupkan sampai kemudian kewajiban membasuh tangan itu menjadi terpenuhi. Misalnya ono wong kok tangane duwawa, nggih, nek dibasuh pisan itu nggak cukup, nggih kudu. Jadi ukuran taslis itu adalah setelah basuhan itu sempurna dengan 1 kali basuhan, paham nggih? Jadi kalau misalnya kita kok wudu, niki hubungannya kali wudu nggih, wudu kok dia membasuh tangan sekali itu nggak sampai sempurna, maka juga harus disempurnakan menjadi 2 kali. Ini dihitung 1, paham nggih? Kemudian dibasuh lagi kok nggak cukup, masih ada yang tersisa. Kemudian dibasuh lagi, ini dihitung 2. Jadi basuhan taslis itu, basuhan 3 kali itu, basuhan pertama, kedua, ketiga itu harus sempurna semuanya. Itu baru dikatakan menigakalikan basuhan. Nek menawi dereng berarti dereng sempurna. Jadi kudu iso sampai 6 barang pancen belum sempurna. Ngeten nggih. Oh ngeten. Niki soalé mulaine rada dalu gitu. Nggih insyaallah binjing mugi-mugi mawon niki mengki hasil kita menunggu sidang isbat kira-kira mengki Ramadan napa mboten. Nek menawi Ramadan nggih alhamdulillah nggih kita patut syukur, termasuk mangke nek misale pun klebu Ramadan nggih diniati poso sak wulan. Bilih mengki kok terus kita ini kelupaan niat maka terhitung sah. Nggih. Tapi tetap kalaupun kita niat di awal itu puasa 1 bulan, tetap setiap kita sahur diusahakan untuk niat. Ngaten nggih, niki ngapunten geranten wekdale mepet niku persiapan kangge posonan nggih. Binjing insyaallah kita mulai jam gangsal nggih, jam gangsal pas kali buka. Ngaten kirang langkung nyuwun ngapunten. Monggo kita tutup kanthi waosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki nganu